Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan karena Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan hadir pagi hari ini pendengar dimanapun Anda berada untuk edisi hari Senin di 20 Syawal 1445 Hijriah atau 29 April 2024. Kita bersama dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Dan insya Allah hingga nanti jam 10 pagi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini mendengar. Kita akan senantiasa menghadirkan narasumber yang tentu menginspirasi kita semuanya di bidang prestasi dan tentu juga mengedukasi untuk Anda semuanya mendengar di manapun Anda berada. Kali ini sudah hadir narasumber yang akan berbagi prestasinya untuk kita semuanya. Di studio pendengar di manapun Anda berada, hadir narasumber yang pertama ini ada Mas Al-Fatih Sabron Abidin. Nah, kemudian yang kedua ada Mas Hafidz Fakihudin. Oh ya, Fakihudin ya. Fakihudin. Oh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah. Kemudian juga ada untuk berdua ini, Ananda berdua ini adalah siswa berprestasi SMA MTA bidang biologi, betul ya? Ya, benar. Keduanya bidang biologi. Nanti kita tanya-tanya kenapa suka biologi ya. Jarang loh ya yang suka biologi. Oh ada juga sebenarnya banyak. Ini Mas Hafidz dan juga Mas Fuden juga suka ini ya, tentang biologi. Kemudian nanti juga ada Pak Wahid Nuruddin, Wahid Nuruddin SPD MPD. Beliau adalah pembina gurunya. Nanti di sesi yang kedua insya Allah nanti ya kita sapa dengan Pak Wahidnya, diskusinya dengan Pak Wahidnya begitu. Nanti di sesi yang kedua karena kedua 1-4 ini. Kalau harus bareng-bareng nggak cukup kayaknya. Kita diskusi dulu dengan Mas Hafidz sama siapa ya panggilannya yang satu agak susah ya. Fatih? Ya. Oh ya, Mas Fatih sama Mas Hafidz. Nah, ini namanya kelihatan, ini nggak kelihatan. Dan kalau Anda pendengar di manapun Anda berada yang saat ini bisa menyimak YouTube, Anda langsung bisa melihat adik-adik kita dari SMA MTA Surakarta begitu ya. Yang pakai baju putih, yang tidak pakai jas alma mater, ini Mas Hafidz. Kemudian di sampingnya ada Mas Fatih. Ya, Mas Fatih pakai kacamata. Dan untuk diskusi kita pendengar di manapun Anda berada ini kaitan dengan temanya adalah ukir prestasi dan kenali potensi di bidang biologi sejak remaja. Wah ini asik ya. Memang pelajaran biologi ini mulainya sejak SMA ya? Iya. SMP sudah ada belum ya? Kalau SMP itu masih IPA IPS. IPA IPS ya, lebih ke umum gitu ya. Jadi kalau biologi kalau di SMA ini lebih spesifik gitu ya. Maksudnya jurusan IPA atau IPS atau gimana? Untuk sekarang ya kan kita SMMT kan pakai kurikulum merdeka. Jadi sekarang itu modelnya pakai kelompok. Oh kelompok. Iya. Kelompok belajar. Dan kalau pemilihan jurusan gitu tetap ada ya? Tetap ada. Jadi menjurunya itu ke kelompok. Jadi setiap kelompok itu akan dibagi mapel-mapel gitu loh. Dan Mas Fatih sama Mas Hafidz ini milih di kelompok 2. Kelompok 2. Untuk siswa putra itu ada 4 kelompok. Yang kelompok 1 itu bisa dikatakan itu full eksak. Jadi ada matematika wajib, matematika lanjut, informatika, ekonomi, dan apa nih? Bahasa Arab kan wajib keseluruhan. Tetap masuk bahasa Arab. Jadi itu kelompok kedua. Mas Hafidz sama Mas Fatih sama di kelompok 2. Sama. Oh, di kelompok 2. Itu isinya apa sih, Yang? Untuk kelompok 2 itu
Pertama ada biologi jelas. Biologi, iya. Prestasinya di biologi. Kemudian ada kimia. Kimia. Kemudian ada bahasa Inggris tingkat lanjut. Bahasa Inggris tingkat lanjut. Ya, kemudian ada bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Dan itu selama 1 semester misalkan. Ini kelas berapa ini? Kelas 11. Ini kelas 11. Kelas 11 itu wah harus mikir saya. Kalau dulu kan 1 2. Kelas 11 itu kelas 2 ya. Nah, kelas 2 SMA setaranya. Ya. Karena kan saat ini lanjut terus begitu ya. Dan ini kelas 2 setaranya begitu. Ini untuk pelajarannya memang dalam 1 semester misalkan. Kalau diambilnya di kelompok 2 itu semuanya itu atau bagaimana? Tetap semua pelajaran ada atau memang khusus itu Mas? Khusus ya kan yang pilihan itu IPA IPS-nya. Jadi untuk misalnya pelajaran kayak seni budaya, bahasa Indonesia itu umum semuanya ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Ya. Jadi tetap ada dalam 1 minggu ini tetap ada pelajaran secara keseluruhan ya. Baik itu seni, kemudian bahasa Indonesia, matematika tetap ada atau bagaimana? Masih. Ya kan ada 2 jenis. Yang wajib itu semua kelas dapat. Kemudian yang lanjut itu hanya kelompok 1 sama kelompok 2 bagi yang putra. Oh gitu. Dan ini Mas Hafidz, Mas Fatih ini kalau rumahnya di mana? Jauh dari SMA atau? Saya dekat Pak. Dekat mana? Sukoharjo. Oh Sukoharjo, dekat terjangkau. Mana Sukoharjonya? Baki. Oh Baki. Lajo ya? Buatan Pak. Oh enggak, asrama juga? Kalau Mas Fatih? Wah, kalau saya jauh Pak. Jauh mana? Banjarnegara Pak. Banjarnegara. Ya. Oh, Banjarnegara. Kalau Banjarnegara jelas ya, asrama ya. Jadi ini keseharian di asrama begitu ya. Nah, ini adalah prestasi di bidang biologi. Kami ucapkan selamat dulu ini ya. Selamat sudah mendapatkan prestasi gitu yang luar biasa begitu. Ini prestasi di apa nih? Kejuaraan apa, Mas? OSN. OSN. Ya. Ini di tingkat apa? Provinsi. Provinsi ya. Sekarang alhamdulillah sedang tahap menuju ke provinsi sih. Kemarin alhamdulillah untuk seleksi di Kota Surakarta alhamdulillah lolos. Oh iya, jadi ini lolos di tingkat Kota Surakarta ya. Yeah. Dan ini dipersiapkan maju ke provinsi, mewakili Kota Surakarta begitu. Yeah. Oh, kalau yang Kota Surakarta ini dilaksanakan kapan? Untuk Surakarta itu Maret ya? Yeah. Maret. Oh, Maret yang lalu berarti ya. Oh, Maret ini ya, baru bulan lalu berarti. Bulan lalu. Kemudian hasilnya ini dan ini dalam rangka mempersiapkan untuk kejuaraan di tingkat provinsi. Mudah-mudahan lancar lagi gitu ya. Dimudahkan gitu. Padahal musuhnya bukan musuh ya. Oh, musuh ya. Saingan. Partner belajarnya gitu ya. Partner belajar yang lainnya ini memang se-Surakarta ya. SMA, SMK negeri se-Surakarta begitu apa gimana? Hanya SMA se-Surakarta sih. SMA ya. Baik swasta maupun negeri. SMA negeri maupun swasta di Kota Surakarta. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya ini kan kejuaraan di bidang biologi begitu ya. Apa ini yang menjadi kesukaan di bidang biologinya? Mas Ahmad dulu. Nah, ini apa yang menjadi kesukaannya? Kalau untuk lombanya ini kemarin beregu atau grup gitu atau masing-masing atau bagaimana? Individu ya. Berarti semuanya mendapatkan soal ya. Soal masing-masing gitu. Kemudian mendapatkan juara semua gitu. Oh, Mas Hafid nomor berapa? Kalau nomor 9, Pak. 9, kalau Mas 5 alhamdulillah. 5 alhamdulillah di atasnya berarti ya. Jadi dan ini berhak untuk maju ke tingkat berikutnya. Oh, gimana? Apa yang menjadi kesukaannya? Mas Hafid dulu. Yang saya suka tuh dari biologi tuh membaca. Apa? Membaca? Iya, membaca materi kan. Dari materi-materi itu banyak. Jadi saya suka membaca, kemudian menghafal. Sama tertarik sama isinya itu wah banget. Pelajaran biologi itu apa yang dipelajari sebenarnya? Banyak Pak, dari banyak ya. Lingkungan, dari manusia, perilaku hewan juga dipelajari Pak. Kemudian yang dilombakan ini soalnya secara keseluruhan memang pelajaran biologi itu atau mengkerucut ke satu tema gitu? Secara keseluruhan Pak. Secara keseluruhan begitu ya. Ya suka membaca, kemudian bereksperimen gitu ya biasanya kalau biologi gitu ya. Kalau Mas Hafid apa ini yang kok suka sih pelajaran biologi? Jarang loh ya yang suka. Kalau saya jujur aja sih Pak. Kalau saya itu kalau di X-kan itu agak kurang Pak. Jadi ya paralelnya ke biologi. Juga saya suka itu sih Pak. Kayak mengenal alam, mengenal lingkungan gitu Pak. Karena dari
kakek saya kan juga beliau kan dulu kan itu ngambilnya IPA. Kemudian ibu saya IPS, bapak saya itu pertanian. Jadinya udah keturunan kita biologi gitu, Pak. Iya. Jadi ada apa ya, terpengaruh ke orang tua ya. Wah, orang tua saya gini-gini nih. Ini masuknya ke biologi gitu ya. Kalau di biologi ini apa ya? Pelajaran secara yang membuat tertarik ini sebenarnya apanya sih? Ya kan dalam secara garis besar kan biologi dibagi jadi 12 bab. Untuk saya sendiri saya lebih suka ke Anfistum dan Antiswan. Wah, apa ini? Saya jadi harus berpikir ini. Harus loading lagi nih. Untuk Anfistum itu anatomi fisiologi hewan. Itu mempelajari seluk-beluk hewan mulai dari strukturnya, kemudian struktur nggih. Kemudian ada mekanisme, hormon-hormon, kelenjar. Dan untuk yang anatomi fisiologi hewan, tumbuhan, itu juga mempelajari bagaimana caranya fotosintesis, kemudian bagaimana caranya buah itu tumbuh, bagaimana cara penyerbukan gitu. Kalau saya sendiri itu saya sukanya itu dua hal itu. Suka ya dengan berawal dari suka biasanya. Suka. Berawal dari kalau suka itu lebih gampang menjurusnya gitu loh. Ketimbang nggak suka mungkin dipaksakan kan susah. Wah, malah susah. Malah nggak masuk biasanya. Karena terpaksa sih. Merucut ya kalau biasanya ya. Malah merucut. Berawal dari suka, kemudian berlanjut. Kemudian kalau dari keseharian misalkan di kelas, kemudian di asrama, sehingga bisa ikut kompetisi ini, bagaimana Mas berdua ini? Untuk kan awalnya itu ada seleksi, Pak. Seleksi sekolah dulu. Ya. Kayak itu umum bagi semua siswa berhak mengikuti. Kemudian seleksi sekolah alhamdulillah lolos, dipilih 15 ya awalnya. Ya, 15 terbaik. Ya, 15 terbaik. Putranya 3, yang putrinya itu 12. Kemudian seleksi tahap 2 itu seleksi sekolah tahap 2. Jadi tim intinya OSN. Berapa orang itu? Diambil 5. Oh, 5 terakhir. Dan Mas Hafid, Mas Fatih ini termasuk 5 itu ya. Dari kelima itu kemudian maju ke kota. Tingkat kota. Yang lolos berapa? 2 atau mungkin ada lagi? Untuk SMMTA itu tahun ini cuma 2 kita. 2 ini ya? Dua-duanya. Wah, alhamdulillah. Harus kita dukung terus berarti ya. Ini yang khusus di bidang biologi. Kalau di bidang lain mungkin ada ya. Untuk apa yang lolos atau yang lolos? Enggak, cuma biologi doang. Oh, yang ini berarti yang tahun ini yang biologi nih. Wah, perlu didukung berarti. Perlu didukung dari stakeholder yang ada di SMA MTA tentunya begitu. Nah, kemudian ini juga barangkali nanti menjadi gambaran para orang tua ya yang pengen menyekolahkan ke SMA MTA begitu. Misalkan metode atau sistem belajar yang dilakukan teman-teman yang ada di asrama, kemudian di kelas ini bagaimana, Mas? Untuk metodenya kan kita mesti harus benar-benar bagi waktu. Gitu ya. Kan asrama kan padat dengan kegiatan. Misalnya ada acara angkatan atau acara asrama kan harus pintar-pintar bagi waktu. Jangan sampai kita fokus ke acara itu kemudian akademisnya kita tinggal. Juga untuk di kelas misalnya ada mapel yang kita nggak suka, ya kalau menurut saya pandang sendiri ya, saya lebih memilih untuk kurang mempedulikannya. Maksudnya gimana? Ya, ketika misalkan ada satu pelajaran yang tidak disuka gitu ya cukup mengikuti. Ya mengikuti cuma sekedar paham, tidak gitu ya. Tidak menyelam lebih jauh lagi. Beda dengan biologi. Biologi karena disuka gitu ya. Dan untuk perlombaannya ini memang seluruhnya mengerjakan soal begitu ya? Soal, berapa soal yang di... Untuk soalnya itu ada 50, tapi itu beranak setiap soal itu ada 4 soal. Oh, berarti 50 kali 4 ya? Bisa jadi 200 dalam waktu berapa? 3 jam alhamdulillah. 3 jam. Alhamdulillah biologi, ekonomi, dan udah. Itu alhamdulillah waktunya itu paling lama. Paling
paling sebentar itu kimia. Kimia itu 1 jam. 1 jam doang. Oke ya, biasanya kan hitung-hitungan Iya, lama. Cepet, lama ya, kalau bentar ya. Ya, mungkin cobaan mungkin. Kenapa biologi kok lama ini apa yang apakah memang dari setiap satu pertanyaan kemudian ada turunan 4 pertanyaan tadi harus banyak begitu? Iya. Pilihan ganda atau isi sih sebenarnya? Alhamdulillah pilihan ganda. Oh, pilihan ganda. Malahan misalnya kayak matematika, fisika itu malahan isai. Oh gitu ya? Iya. Oh, gimana ya? Biasanya kan kalau matematika kan pilihan ganda. Yeah. Biologi apa gitu ise gitu ya, atau bahasa Indonesia kan ise gitu ya. Tapi ini malah justru pilihan ganda. Iya. Dalam waktu 3 jam. 3 jam alhamdulillah. Gimana pelajarannya? Maksudnya soal-soalnya ini sulit atau Kalau lumayan sulit sih. lumayan sulit ya? Jadi kita itu nggak bisa berpedoman pada soal, harus mencari referensi apa yang kita udah pelajari. Jika kita berpedoman hanya pada soal, maka jawabannya pasti salah gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Berarti kayak itu ya. Tes CPNS itu bisa jadi ya. Tes CPNS kan gitu, mungkin dari keempat jawaban atau 5 pilihannya itu membutuhkan pemahaman yang jeli gitu kan. Gitu. Kemudian kalau perlombaan sebelumnya pernah ikut perlombaan Mas Hafid, Mas Fatih? Kalau saya belum ya. Ya. Ini baru yang kali pertama ya. Iya, baru pertama. Mas Fatih? Kalau saya alhamdulillah tahun kemarin juga ikut OSN. Kemudian juga pernah mengikuti lomba di UNESA sama di Undip. Unpad. Pajajaran. Iya. Alhamdulillah. Jadi memang ini bukan kali pertama kalau Mas Fatih ya. Jadi ini sudah pernah mengikuti di bidang yang sama, biologi juga. Alhamdulillah sama semua. Jadi ya kalau perlombaan semacam itu biasanya di kelas berapa Mas ini? Ya di kelas-kelas 11 ini biasanya ya. Kelas 10 juga kelas 10 kelas sampai 10 11. Awal-awal. Oh, kelas 10 11 ini biasanya ya. Tapi kalau kelas 12 jelas tidak ya, karena memang mempersiapkan untuk kuliah dan sebagainya, dan ya sudah mulai lulus mungkin ya. Persiapan untuk itu. Kemudian kalau ke depannya pengen kuliahnya apakah juga di jurusan biologi? Emang itu siapa? Eman sih kalau nggak diambil biologinya. Gitu. Jadi memang ketika ikut lomba itu kemudian bisa jadi nanti akan di biologi juga jurusannya. Mas Hafid juga ya? Iya. Nah, tidak tergiur dengan jurusan yang lain. Lebih masih tertarik dengan jurusan biologi ya? Iya, masih. Oh ya, alhamdulillah. Kemudian kesannya bagaimana? Sekolah di SMA MTA, kemudian mengikuti kegiatan asrama, kemudian kegiatan sekolah, belajar mengajar, belajarnya ini kan padat gitu ya. Ketika pagi belajar, kemudian sore kembali ke asrama, kegiatan asrama gitu kan. Sampai malam terus bangun lagi. Bagaimana kesannya? Ini kan semuanya berdua asrama semua gitu ya. Apa ini Mas siapa? Hafid dulu. Ya saya kesannya udah baik, harus bisa mengatur waktu gitu. Mengatur waktu. Luar biasa begitu ya pengalaman yang didapatkan ya. Bisa mengatur waktu, manajemen waktu gitu. Jangan sampai terlena. Asrama bagus, sekolah juga bagus. Harus begitu ya. Gimana kalau Mas Fatih? Kalau saya yang penting sih ya juga itu mengatur waktu, kemudian support dari teman-teman sama guru-guru. Misalnya kalau kita udah fokus ke suatu bidang kemudian nggak disupportkan percuma. Kita hanya menggapai udara kosong gitu loh. Juga istilah biologi kan. Udara kosong ya. Ya. Jadi pokoknya semuanya harus saling berkaitan, saling mendukung satu sama lain. Saling menguatkan juga penting. Juga harus mengorbankan suatu hal gitu. Apa yang dikorbankan ini? Waktu ya. Kemudian juga tenaga. Pemikiran juga harus dikorbankan. Jadi waktu ruang dengan teman-teman juga harus dikorbankan. Harus dikorbankan gitu ya. Belajar. Kemudian masa-masa barangkali ya istilahnya nyantai itu biasanya jam-jam berapa? Kalau ya, bisa bermain dengan teman-teman lah begitu ya. Biasanya sih habis asar nyantai kemudian sampai maghrib, kemudian gitu ya. Misalnya kalau nggak ada kegiatan sampai malam biasanya jam 8:30 udah kegiatan masing-masing,
boleh belajar, boleh gitu ya. mengerjakan sesuatu atau bisa langsung tidur. Jadi jam-jam belajar itu setelah jam 8 malam itu digunakan untuk belajar. Kemudian dari sore pada maghrib, pada isya bentar itu kegiatan asrama. Iya. Dan harus bisa bagi waktu tentunya. Iya. Kadang-kadang kan udah pulang sekolah kan capek gitu. Jadinya harus benar-benar bagi tenaga, memprioritaskan hal-hal yang penting dulu. Ya, jadi ada skala prioritasnya gitu. Yang mana dulu nih? Gitu ya. Nah, kemudian nanti baru ini. Jadi ada urutannya gitu ya, dari nomor 1, 2, 3 dan 4. Ada listnya. Nah, ada listnya. Jangan sampai nanti terbalik-balik, justrunya harus nomor 1 dulu malah terakhir. Nah, ini penting sekali. Artinya juga nanti ketika melanjutkan ke tingkat berikutnya, kuliah, kemudian kegiatan di kos ya. Kalau kos kan lebih bebas ya, tidak ada terikat dengan asrama gitu ya. Nah, ini nanti mungkin juga menjadi pembiasaan yang bagus gitu. Yang terakhir sebelum nanti kita pindah ke Pak Wahid ini, apa yang barangkali perlu dipesankan ke saudara-saudara kita semuanya, para orang tua ataupun para siswa yang saat ini duduk di kelas 3 SMP atau kelas berapa? 9 ya. Nah, ini apa yang pengen dipesankan untuk bisa masuk ke SMA MTA Surakarta juga? Gitu ya. Mengikuti jejak-jejak saya ini. Gitu kan. Nah, apa? Untuk saya sendiri, pertama kuatkan niat karena di SMA MTA itu semuanya serba ketat, serba sibuk. Kemudian perkuat apa yang mau dicapai di SMA MTA. Jangan berpikiran bahwa SMA MTA itu tempat yang membosankan, tempat yang tidak menyenangkan gitu. Karena kita dan teman-teman kan masuk bareng, harus keluar bareng gitu. Jadinya satu nasib. Nah, satu nasib, satu sepenanggungan gitu ya. Penanggungan ditanggung diri. Jadi ya sebisa mungkin tahulah tujuannya nanti setelah terus dari SMA itu mau kemana, mau nyari ke perguruan tinggi negeri atau lanjut ke pondok. Nanti bisa diatur ketika masa-masa di SMA. Apakah nanti mau ikut organisasi ini atau ikut kegiatan ini, bisa diatur. Alhamdulillah. Apa Mas Hafid? Apa yang mungkin ajakan lah, ayo ke SMA MTA oke. Ya, di asrama tuh banyak manfaatnya. Banyak manfaat gitu ya. Bisa jadi menjadikan diri kita mandiri juga. Mandiri penting itu. Bisa buat setelah lulus asrama itu bisa buat bekal buat diri kita sendiri. Jadi ayo kita masuk. Ayo masuk ke SMA MTA gitu ya. Nah, dan ini mulai ini ya, sudah memulai memikirkan nanti mau lanjutkan kemana gitu ya. Sudah ada pilihan di universitas mana gitu nanti sudah ada gambaran lah. Sudah ada gambaran gitu ya. Wah. Baik, mudah-mudahan sukses ya. Tapi ini ada komen, ini ada yang ada di YouTube, saya bacakan dulu ini. Dari Tri Haryanti, ibu atau apa? Ibu saya itu. Ibu ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Ibu Tri, sukses ini ya untuk putranya. Baik. Kemudian ada Spensa Mara TV. Alhamdulillah selamat begitu ya. Kemudian ada Arinta Anjuang. Masya Allah, tabarakallah, selamat Mamas. Mamas siapa ini? Itu apa? Ibu bulik saya. Oh, boleh. Oh ya, boleh. Dari Banjarnegara sana berarti ya. Langsung ini, alhamdulillah. Dari Alia Uri, sukses selalu untuk Mas Abidin. Mas Abidin ini. Ini. Wah. Saudara juga ini. Fansnya banyak, Pak. Banyak ini, alhamdulillah. Kemudian dari Pak Izudin. Nah, alhamdulillah mengikuti ini. Alhamdulillah semoga memberikan keberkahan untuk SMA MTA. Semangat terus Pak Bobi dan siswa-siswanya. Kemudian ada Nirochan. Semangat, sukses semuanya begitu ya. Amin. Dan apa yang dicita-citakan begitu untuk mempersiapkan masa depannya bisa tercapai ya, dan nanti pilihan biologi mana ini persiapan ya. Biologi di Solo atau di luar Solo silakan nanti. Yang terbaik pokoknya ya untuk Mas Hafid dan juga Mas Fatih. Terima kasih waktunya. Nanti kita akan beralih ke Pak Wahid ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana Anda berada, kami dah dulu. Nanti akan ke Pak Wahid ya. Ada Pak Wahid Nuruddin SPD MPD, pembina ya, selaku pembina. Nanti kita akan berdiskusi panjang dengan beliau. Jangan ke mana-mana pendengar, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami pagi hari ini. Tentu masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita sudah bersama dengan Pak Wahid Nuruddin SPD MPD. Ini selaku guru pembina begitu ya di bidang biologinya begitu. Nanti kita akan diskusi. Namun kita sapa lagi yang ada di komentar YouTube ini Pak Wahid, ternyata banyak saudara-saudara kita yang komen ya di kesempatan pagi hari ini. Ada Tetri Wahyu Arianti, gitu ya. Selamat Mas Hafid. Masih Ibu Tetri, Mama saya Mas Hafid. Oh, ibunya ini berarti ya. Ibunya Mas Hafid. Ibunya, baik, selamat ini untuk Ibu Tetri ya, putranya. Dibimbing terus gitu ya, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Kemudian ada geografi lingkungan. Siapa ini ya? Syukron jayakumullah khairan kasiron Ustadz Izzuddin barakallahu fikum. Berkah untuk semua, dakwah amin ya rabbal alamin. Pak Agus Suprapto, alhamdulillah Mas Hafid gitu ya. Kemudian Bu Tri Haryati, semoga menjadi yang terbaik Mas Abidin, Mas Hafid. Bismillah, niatkan ibadah karena Allah dalam setiap langkahnya begitu. Amin, amin, amin. Baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan diskusi kita kali ini dengan Pak Wahid ini ya, selaku guru pembina. Dan guru pembina memang guru mata pelajaran biologi ya? Ya, guru mata pelajaran biologi. Mata pelajaran biologi. Kalau Pak Wahid ngajarnya di kelas berapa? Kalau saya kebetulan diamanai untuk tahun ini di kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Ya. Nah, ini apa ya? Kalau kelas 10 ini adalah porsi yang pas kayaknya ya, untuk menjaring bibit-bibit yang nantinya akan diikutkan ke sesi perlombaan apapun gitu ya. Benar sekali. Kalau kelas 10 kan kita bisa melihat anak ini bisa berpotensi untuk bisa mengikuti gitu. Nanti bisa melihat di kelas 10-nya gitu. Nanti kita tidak lanjuti setelah itu. Alhamdulillah. Dan ini selamat ini untuk saat ini mendapatkan juara ya Pak ya. Juara atau prestasinya begitu atau kesempatan ya biasanya. Alhamdulillah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau sebelumnya kan untuk bisa lolos kayak gitu kan harus melalui beberapa tahap sebetulnya. Alhamdulillah ini Mas Hafid dan juga Mas Al-Fatih bisa lolos ke tingkat ke provinsi. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Jadi gitu. Maju ke tingkat atasnya. Kalau ini berarti kan lolos ke tingkat kabupaten kota. Iya, kabupaten kota. Nah, ini Kota Surakarta. Berarti ini memang mewakili Kota Surakarta ya? Ya, mewakili Kota Surakarta. Bersama dengan siswa-siswa yang lainnya, SMA, negeri ataupun swasta. Ya, SMA negeri dan swasta tentunya. Kalau di biologi ini dari SMA di Kota Solo ini 12 siswanya yang mewakili nanti. Gitu. Kebetulan ya kita yang bisa dua ini dari SMA MTA dan Mas Fatih ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau untuk perlombaan ini perlombaan yang seperti apa Pak Wahid yang diselenggarakan atau yang diikuti siswa-siswa ini? Jadi Mas Hafid dan Mas Al-Fatih ini mengikuti lomba namanya OSN. Jadi OSN itu merupakan ajang talenta sebetulnya, ajang talenta di bidang sains. Dan ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kemendikbud nanti dari Puspresnas, kayak itu Pusat Prestasi Nasional, selalu mengadakan tingkatnya dari SD, SMP dan SMA. Gitu untuk OSN inilah. Kemudian OSN ini dilakukan sebenarnya beberapa tahap. Mulai dari tingkat sekolah terlebih dahulu nanti yang menyeleksi sekolah, kemudian nanti tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, dan juga nanti terakhir di tingkat nasional. Tingkat nasional. Pada akhirnya nanti ketika sudah tingkat nasional dan dapat medali akan diikutkan di tingkat internasional. Kayak gitu tahapnya seperti akan itu. Terus berlanjut. Dan ini dilaksanakan oleh pemerintah atau bagaimana ini? Dari penyelenggaranya adalah pemerintah. Pemerintah ini. Resmi dari Kemendikbud, di bawah Kemendikbud. Jadi memang benar-benar pemerintah menjaring siswa-siswa berprestasi ini, gitu ya. Yang pada akhirnya nanti mewakilkan Indonesia pada akhirnya kalau misalnya bisa lolos ke nasional dan mendapat medali emas. Ya, mudah-mudahan nanti SMA MTA salah satunya nanti ya, begitu, yang maju ke tingkat atasnya begitu. Karena memang yang biasanya yang apa ya butuh perjuangan ini kan mempersiapkan kadernya ya. Karena kan setiap tahun pasti berbeda begitu ya. Tidak mungkin orang yang sama karena kan
yang ikut lomba pasti di kelasnya sama, tapi orangnya kan siswa-siswanya kan tingkat berikutnya apalagi lulus dan sebagainya gitu kan. Kan ini kalau OSN ini hanya dibatasi untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, kelas 10 berarti ada 2 kesempatan kan? Iya, 2 kesempatan. Maka ya harus terus berkaderisasi sebetulnya kayak gitu. Dari mulai harus kelas 10 kita lihat kayak gitu. Kemudian kelas 11 baru nanti, mungkin kelas 10 belum lolos. Mungkin nanti bisa coba lagi di kelas 11 kayak gitu. Nanti kemudian ya alhamdulillah kayak gitu. Dan untuk bidang yang dilombakan tidak hanya di bidang biologi ya sebenarnya? Tidak hanya di bidang biologi. Ada 9 bidang. Ada 9 bidang ya? 9 bidang yang di OSN itu ada. Nanti bidangnya itu matematika, kemudian ada bidang fisika, kimia, biologi, kemudian ada astronomi, geografi, kebumian. Kemudian yang terakhir itu ada ekonomi. Bidang-bidang yang ini ya, mata pelajaran gengsi. Iya, mata pelajaran yang sains dan eksak lah bahasa gitu ya. Dan ini dipersiapkan oleh setiap sekolahan biasanya. Ya, setiap sekolahan termasuk SMA MTA mempersiapkan itu biasanya. Kemudian kalau jenis perlombaan ini memang kalau ini kan ada OSN gitu ya. Ya, OSN. Apalagi kalau yang diselenggarakan oleh pemerintah biasanya. Kalau sebetulnya untuk lomba-lomba yang diselenggarakan pemerintah itu aja banyak. Kalau di bidang sains ini namanya OSN. Kemudian nanti ada di bidang olahraga, olahraga itu ada O2SN. Kemudian ada bidang seni FL2SN kalau nggak salah kayak gitu di bidang seni. Jadi ada macam-macam kayak gitu. Nah, kemudian kalau di kita kayak gitu ya mengikuti itu semuanya. Cuma ya mungkin untuk kedepannya mungkin perlu kita dan lagi, ketika ya gitu. Siswa mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan itu dan nanti ada keuntungannya tentu ya. Tentu aja keuntungannya banyak sekali ya siswa-siswa itu. Pertama yang jelas mereka mendapatkan pengalaman untuk bisa berkompetisi dan lain sebagainya. Kemudian nanti ketika bisa mendapatkan setidaknya lolos tingkat provinsi atau nasional, mereka kan juga akan istilahnya mendapatkan penghargaan kayak gitu. Penghargaan, kemudian ketika nanti mendapatkan juara ini nanti ada sertifikat dan itu bisa digunakan juga gitu bisa digunakan juga untuk nanti kan di penerimaan perguruan tinggi juga ada jalur prestasi melalui itu juga melalui itu gitu ya. Itu akan lebih ya lebih ringan gitu misalnya. Dan beasiswa juga akan ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan juga bisa untuk ambil beasiswa juga. Gitu. Nah, kemudian kalau yang dilakukan oleh SMA MTA yang dilakukan Pak Wahid ini dalam rangka untuk mempersiapkan kader itu bagaimana? Ya, tentunya untuk persiapan OSN itu tidak bisa dalam waktu 1-2 minggu, nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus kita mulai jaring itu memang dari awal masuk dari anak-anak kelas 10 itu saya sudah melihat kayak gitu. Kira-kira yang berpotensi gitu siapa, kan kita bisa melihat dari pembelajarannya seperti apa kayak nilainya gitu ya. Ya, nilainya kayak gitulah. Kemudian barulah 4 bulan sebelum pelaksanaan OSK kita mulai untuk tahapannya kayak gitu. Tahapan mulai dari seleksi gitu. Yang kemudian kemarin itu untuk mencapai ke yang diwakilkan ke kabupaten itu kan 5 anak. Itu kita yang mendaftarkan ketika itu kan semua siswa berhak untuk mengikuti seleksi untuk semua siswa. Jadi saya buka pendaftaran. Ada peringkatnya gitu ya nanti tetap. Sekitar 90 anak itu mendaftar dari seluruh kelas 10 11. 90 ya. 90 anak dari yang pertama mendaftar 92 kalau salah kayak gitu. Kemudian kita saring di tahap yang pertama, kemudian kita dapatkan 15 anak dari 15 besar itu. Kemudian kita bimbing beberapa kali kayak gitu, barulah nanti tahap yang kedua. Tahap yang kedua kita peroleh untuk bisa 5 anak yang nanti akan mewakili di satu bidang biologi itu. Gitu. Dan termasuk kemarin pada saat talkshow juga ya kemarin ke sini itu di bidang biologi juga. Ya, bidang tapi biologi di juga. Perlombaan yang berbeda. Perlombaan yang berbeda. Itu Mas Hafid sama Mas Fatih ikut kemarin juga? Yang ikut Mas Al-Fatih. Al-Fatih ikut itu ikut penyisian kemudian lolos ke Surabaya, tapi nanti di Surabaya pas di finalnya kebetulan Mas Al-Fatih ini peringkat 7. Yang diambil hanya 5. Hanya 5. Wah, mepet sekali ya. Iya, mepet sekali gitu. Dan ini ikutnya di Kota Surakarta ini alhamdulillah gitu ya. Dan ini mewakili Kota Surakarta gitu ya. Nantinya. Dan tahun kemarin atau belum lama ini kemarin? Yang di Surabaya itu bulan November kalau bulan November ya, tapi di bidang yang sama ya, di bidang biologi juga. Kemudian kalau soal dan sebagainya ini sistemnya bagaimana? Sama ya antara
jenis-jenis perlombaan yang diselenggarakan oleh swasta, negeri itu ada perbedaan juga? Ada perbedaan tergantung dari penyelenggaranya. Biasanya kalau Kemendikbud itu lebih senang untuk soal-soalnya itu ya tadi sampaikan berkaitan dengan soal, kemudian ada opsi 4 kayak gitu nanti yang mana yang benar mana yang salah kayak gitu. Kalau yang di universitas itu, kalau yang kemarin di Indonesia itu yang itu sampai ada praktikumnya kayak gitu. Gitu tergantung penyelenggaranya. Jadi tergantung penyelenggara. Kalau negeri ya tim dari kementerian itu dari kementerian gitu ya. Kalau dilihat dari gengsinya begitu kan. Kalau lebih bergengsi mana pemerintah? Kalau dari gengsinya itu paling bergengsi memang yang OSN ini. OSN ini ya. OSN ini yang paling bergengsi kayak itu. Dan alhamdulillah SMMTA ini bisa mewakili ya. Meskipun mewakili Kota Surakarta juga ini ya, ada semacam sertifikat dan sebagainya begitu. Ada, tetap ada nanti. Tetap ada ya. Tetap ada. Dan itu bisa digunakan. Bisa digunakan juga kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi Mas Fatih kemudian Mas Hafidz ini juga bisa sudah mendapatkan sertifikat gitu ya. Dan nanti tahapnya ke tingkat provinsi ini kapan? Kalau nanti pelaksanaan di tingkat provinsi nanti tanggal 7 Mei. 7 Mei. Iya, 7 Mei. Berarti ini ya tinggal seminggu lagi. Seminggu lagi ini berarti. Bagaimana persiapan yang dilakukan? Ya, kalau untuk persiapan ini dalam seminggu kemarin itu kan sudah mulai intensif untuk kita bimbing kan. Jadi anak-anak kalau di jam-jam pelajaran beberapa mata pelajaran mungkin ditinggalkan untuk kita intensif belajar di biologi ini. Oh gitu. Bisa seminggu ini nanti kita maksimalkan juga. Oh, jadi intensifkan itu sepekan atau 2 pekan gitu ya. Menjelang perlombaan ini. Kebetulan untuk tahun ini itu terlalu mepet menurut saya. Kalau dari pengumuman dari pemerintah itu terlalu mepet. Tanggal 15 April baru diumumkan siapa yang lolos. Kemudian tanggal 7 Mei itu sudah dilombakan. Sudah dilombakan. Ya. Oh, agak lumayan mepet menurut saya. Lumayan mepet. Kalau untuk persoal soalnya ini dari tingkat kabupaten, kota sama tingkat provinsi ini tim yang berbeda begitu ya. Levelnya tetap naik. Levelnya naik gitu, lebih sulit tentunya kalau di provinsi nanti. Dan tentu dari tim SMMTA sudah ini ya koleksi soal dan sebagainya. Sudah kita punya beberapa referensi yang nanti bisa gitu kita ya. untuk anak-anak untuk belajar dan lain sebagainya. Kalau untuk perlombaan-perlombaan itu sama pelajaran-pelajaran biasa itu seperti apa sih Pak? Apakah ada kesamaan atau memang ada sedikit perbedaan sebenarnya? Sebetulnya kalau untuk olimpiade, untuk lomba itu secara basic itu didapatkan dari kelas. Cuma memang levelnya soalnya itu level pengembangan. Kayak gitu. Jadi level-level pengembangan. Kalau misalnya anak-anak ini di OSK ini untuk level soalnya menurut saya ya itu untuk anak perkuliahan semester 1. Iya, levelnya di atasnya. Di atas ini. Ini soal untuk Pak Wahid ya. Oke. Ya, memang agak sulit. Memang soalnya terkesan agak sulit kayak gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak kita bisa mengikuti gitu. Dan apalagi ini masih aja waktu 1 pekan berarti ya, hampir 1 pekan lah ya, efektif ini untuk mempersiapkan tingkat provinsi. Di mana lokasinya nanti? Nanti untuk lokasi kalau di OSP ini tingkat provinsi nanti masih online di sekolah. Kemudian nanti untuk nasional katanya di mana gitu? Kalau nggak salah di Sulawesi atau di mana kayak gitu. Oh, mudah-mudahan nanti sampai Sulawesi. Kalau nggak salah kayak gitu, saya lupa pelaksanaan nanti kayak gitu. Maksudnya tiap tahun itu berganti kotanya kayak gitu. Dan itu pasti tiap tahun berarti ya. Dan ini masih menjadi PR terus berarti kan untuk Pak Wahid untuk merekrut dan dari bidang yang lainnya tentu ya yang mempunyai amanah untuk menjadi pembina ini untuk mempersiapkan terus berarti. Memang harus berlanjut. Kalau nanti setelah ini terus berhenti nanti ke depan ya juga ini juga. Gitu. Harus terus estafet terus kayak gitu. Terus, ya. Mudah-mudahan sukses ini Pak ya. Wah, ini. Kemudian apa yang pengen disampaikan ke para pendengar semuanya yang barangkali pengen menyekolahkan putra-putrinya ke SMMTA begitu? Ada loh ya siswa-siswa kita yang berprestasi di bidang OSN gitu. Alhamdulillah ini untuk SMMTA sendiri memang untuk program-program yang ada untuk pembinaan prestasi dan lain sebagainya memang kita ditekankan kayak gitu ya. Kalau misalnya ada anak-anak punya potensi kayak gitu, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin ya putra-putranya punya potensi untuk bisa berprestasi, maka kita punya program untuk pembinaan itu semuanya. Sehingga ya untuk bisa berprestasi di SMMTA itu sesuatu yang sangat memungkinkan dan bisa kayak gitu ya.
Kadang kan berpikir nanti kalau di asrama kayak gitu nanti nggak bisa berprestasi, siapa bilang gitu. SMA, mereka MTA berdua tadi asrama semua loh ya. Iya, asrama semua mereka. Asrama pelajaran Pelajaran bisa mengikuti juga, bisa berprestasi juga kayak gitu. Jadi silahkan sekolahkan putra-putri Anda ke sana aja gitu ya. Ini ajakan kita gitu ya untuk mengukir prestasi tentunya. Karena waktu ini Pak tidak terasa ya, sudah sampai jam 10 ini. Sudah. Hanya sebentar diskusinya, mudah-mudahan dengan sebentar ini diskusinya begitu tentang perlombaan OSN ya. OSN ini mudah-mudahan sukses begitu ya. Amin. Sampai ke tingkat berikutnya pokoknya sampai ke Sulawesi nanti mudah-mudahan gitu ya. Amin. Karena kan Sulawesi kalau tingkat nasional ya. Kalau nggak salah nanti coba nanti saya lihat lagi itu papasnya di mana kayak gitu. Ya pokoknya entah Sulawesi entah mana pokoknya harus ke situ. Insya Allah nanti gitu kita ya. perjuangkan. Amin. Yang terakhir ada komen yang ada di YouTube ini. Alhamdulillah tabarakallah, masyaallah, selamat gitu ya dari Ibu Sri Purwaningrum. Ya, terima kasih ini untuk Bapak Ibu yang sudah komen di YouTube. Mudah-mudahan kita semua mendoakan gitu ya yang terbaik untuk adik-adik kita semuanya, anak-anak kita semuanya untuk mengukir prestasi di bidang WSN pelajaran biologi gitu ya. Terima kasih nih Pak Wahid ya waktunya yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita tunggu lagi untuk talkshow berikutnya nanti untuk mempersiapkan tingkat pusat nanti ya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk seluruh rekan-rekan yang ada di Sivitas Sakanwika SMMTS Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Ada produser Irfan Firman dan Sami Fatal Firdaus undur diri. Orang yang dikehendaki kebaikan padanya adalah orang yang dipahamkan tentang agama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.